Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi akan membahas kembali soal P3K bidang teknis untuk tahap ketiga nanti. Ini merupakan soal asli FR tahap 1 dan tahap kedua serta dikembangkan menjadi tahap ketiga oleh tim ahli pembahasan soal tersebut. Pada bagian ke-12 ini ya, yang akan kita bahas yaitu bidang teknis, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tryout silakan lihat di deskripsi video untuk mengikuti tryout tersebut. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Baik, kita lihat yaitu soal nomor 1. Perhatikan soal nomor 1. Pak Chandra mempelajarkan konsep pertumbuhan melalui model inquiry learning. Peserta didik diminta untuk memperkirakan bahwa cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Di antara pilihan berikut, tahapan model inquiry yang harus dilakukan peserta didik sebelum dapat membuktikan bahwa cahaya pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yaitu. Kata kuncinya adalah tahapan model inquiry di dalam proses pembelajaran, yang mana peserta didik sebelum mendapat membuktikan. Jadi kata kuncinya adalah sebelum dapat membuktikan model inquiry dalam proses cahaya pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yaitu A. Merumuskan masalah berdasarkan hasil temuan fakta di lingkungannya. B. Melakukan percobaan menurut rencana yang sudah dilakukan. C. Menafsirkan data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan. D. Merancang percobaan berdasarkan jawaban sementara. E. Mengajukan hipotesis sebagai jawaban terhadap rumusan masalah. Di sini adalah tahapan-tahapan inquiry ya di dalam proses pembelajaran sebelum siswa dapat membuktikan hasil pemantauannya. Mari kita lihat yaitu pembahasan tahapan model inquiry di dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu stimulus atau disebut dengan simulation. Ya. Guru mulai bertanya dengan mengajukan pertanyaan untuk menyuruh anak didik membaca atau mendengar uraian yang memuat permasalahan. Berarti guru mengajukan pertanyaan yang memuat permasalahan. Kedua yaitu problem statement. Di sini anak didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan sebagai besar, memilihnya yang dipandang paling menarik dan fleksibel. Berarti peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan. Yang ketiga, data collection. Ya. Yang mana untuk menjawab pertanyaan data collection atau membuktikan benar tidaknya hipotesis ini, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Yang keempat, data processing atau data proses. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi ini diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, verifikasi atau pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak. Ya, atau apakah terbukti atau tidak. Ini pembuktian. Yang keenam yaitu generalization. Generalization yaitu berdasarkan hasil
verifikasi. Anak didik belajar untuk dapat menarik kesimpulan tahap sebelum membuktikan. Nah, di sini ada tahap sebelum membuktikan adalah data processing. Opsi yang paling benar di sini adalah opsi C. Kita lihat. Berarti di sini adalah sebelum dapat membuktikan. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 1 yaitu menafsirkan data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan. Oke ya. Nomor 2. Jika dengan cara lisan refleksi sulit dilakukan, tindakan yang perlu dilakukan adalah, kata kuncinya yaitu jika cara lisan refleksi sulit dilakukan, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah A. Membiarkan peserta didik untuk tidak melakukan refleksi karena bukan merupakan kewajiban. B. Membuat refleksi secara lisan sebagai bagian materi yang dinilai dan diujikan. C. Memotivasi peserta didik untuk berani menyampaikan pendapat secara lisan. D. Meminta peserta didik menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi jika siswa itu sulit dengan cara lisan dalam refleksi, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah meminta peserta didik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan. Sudah jelas di jawaban yang benar. Nomor 3. Berikut adalah rumusan permasalahan penelitian tindakan kelas yang memuat variabel masalah. Ingat kata kunci, rumusan PTK yang memuat variabel masalah yaitu A. Penerapan gaya mengajar komando dengan pendekatan saintifik dalam permainan bulu tangkis. Dia menggunakan pendekatan saintifik dalam permainan bulu tangkis tahun 2016 oleh guru PJOK. B. Penerapan gaya mengajar komando untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar servis permainan bulu tangkis siswa kelas 7 Mojorejo. C. Penerapan pendekatan saintifik dan gaya mengajar komando untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Mojorejo tahun 2016. D. Penerapan gaya mengajar komando dengan berbagai media belajar permainan bulu tangkis tahun 2016 oleh guru PJOK. Berarti di sini dari kata kunci rumusan masalah PTK ya yang memuat variabel adalah, kita perhatikan di sini. Dalam pembahasan di sini upaya untuk meningkatkan itu ciri PTK yang membedakan dengan penelitian lain. 2. Apa yang ditingkatkan itu merupakan variabel masalah, sedangkan tindakan itu variabel tindakan. Berarti di sini adalah yang memuat variabel masalah ya. Yang memuat variabel masalah adalah penerapan gaya mengajar komando untuk meningkatkan. Nah, di sini adalah yang memuat variabel masalah adalah apa yang ditingkatkan. Ya, apa yang ditingkatkan. Berarti jawabannya adalah B ya. Di sini penerapan gaya mengajar komando untuk meningkatkan. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar servis permainan bulu tangkis siswa kelas 7 Mojorejo ya. Oke. Nomor 4. Batas ketuntasan belajar dirumuskan dengan mempertimbangkan kompleksitas. Makna dari kompleksitas itu adalah arti dari kompleksitas itu apa? Itu kata kuncinya.
A. Kemampuan guru dan sarana prasarana yang dimiliki. B. Kerumitan materi pokok yang diberikan untuk memberi tantangan dan motivasi. C. Kemampuan awal peserta didik. D. Kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi. Di sini batas ketuntasan belajar dirumuskan dengan mempertimbangkan kompleksitas. Sedangkan makna kompleksitas itu adalah, kita perhatikan di sini. Ya, kompleksitas. Tadi kan makna dari kompleksitas itu sendiri. Kompleksitas itu adalah tingkat kesulitan materi KD. Daya dukung, waktu itu sarana, sedangkan impact kemampuan awal siswa. Berarti dari opsi tadi ya, kemampuan guru dan sarana, di sini ada kemampuan guru dan sarana, prasarana yang dimiliki, berarti ini masuk ke daya dukung. Di sini ada sarana, dapat sarana dan kompetensi guru ya. Kalau yang A itu berarti daya dukung. B. Kerumitan materi pokok yang diberikan untuk memberi tantangan dan motivasi. Itu disebut dengan kompleksitas. Sedangkan C tadi kemampuan awal tadi itu intake, kemampuan siswa, dan kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi ini disebut dengan kompleksitas juga ya. Berarti di sini kan kompleksitas itu tingkat kesulitan ya. Kalau yang B tadi ini kerumitan materi pokok yang diberikan untuk memberi tantangan, sedangkan yang D kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi. Berarti itulah disebut dengan kompleksitas. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 4 ini adalah kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi ya. Berarti jawabannya adalah D. Perhatikan nomor 5. Penilaian akhir semester adalah salah satu bentuk penilaian yang bertujuan untuk A. Keeping track. B. Finding out. C. Checking up. D. Summing up. E. Diagnostik. Perhatikan di sini adalah penilaian akhir semester ya. Kita harus mengetahui apa pengertian dari masing-masing opsi tersebut. Perhatikan di sini. Pada penilaian akhir semester ada 2 tes namanya. Yang pertama yaitu tes formatif. Yang kedua tes sumatif. Kalau tes formatif ini adalah keeping track, feeding out, dan checking up. Kalau tes sumatif adalah summing up. Berarti penilaian akhir semester itu sendiri adalah jenis tes sumatif ya. Berarti kalau penilaian akhir semester itu adalah tes sumatif, sedangkan sumatif itu adalah summing up. Berarti jawabannya adalah D. Ya, kan ada namanya tes sumatif dan tes formatif gitu ya. Oke. Nomor 6. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Di sini kata kuncinya ada terdapat 8 peserta
yang gagal mencapai KKM. Sedang kelas kedua tadi ada 12 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Berarti kalau dia tidak mencapai KKM, maka guru harus melakukan yaitu remedial. Kita lihat seperti apa jenis remedialnya. Perhatikan di sini. Peserta yang gagal mencapai KKM harus diberikan remedial, ya, karena belum mencapai KKM. Bentuk remedial itu apabila lakukanlah bimbingan individu jika peserta didik remedial 0 sampai 20%. Dan lakukanlah bimbingan secara kelompok jika peserta didik remedial 20 sampai 50%. Dan lakukanlah pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda jika mencapai remedial di atas 50%. Di sini kan di kelas pertama hanya 8 dan di kelas kedua yaitu ada 12. Maka guru harus melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Berarti jawaban yang benar adalah C, yaitu melakukan remedial kepada peserta didik yang belum mencapai KKM, yaitu 8 dan 12 tadi. Nomor 7. Dalam menentukan sumber belajar pada silabus yang perlu diperhatikan di bawah ini adalah, ini kata kuncinya, dalam menentukan sumber belajar pada silabus. A. KIKD, materi, kegiatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. B. KIKD, materi, kegiatan pembelajaran dan indikator. Ya. C. KIKD, materi, lingkungan dan daya dukung sekolah. D. Kesesuaian dengan materi dan kegiatan pembelajaran. E. KIKD, materi, penilaian dan indikator. Perhatikan dalam menentukan sumber belajar pada silabus tersebut. Di sini perhatikan, dalam menentukan sumber belajar pada silabus adalah 1. KI dan KD. Ya, KI dan KD. Berarti A, B, C, E benar. Ini sudah jelas salah. D ya. Oke. Materi pokok. Yang kedua yaitu materi pokok. Kita lihat materi betul. Terus kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Nomor yang A betul, B juga betul. Yang C ini salah. Dan E penilaian berarti salah. Berarti antara opsi A dan B. Yang terakhir yaitu IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yaitu maka pembelajaran dan indikator ya, indikator sini. Jadi jawabannya benar adalah B, yaitu dalam menentukan sumber belajar pada silabus terdiri dari KI, KD, materi, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. 8. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang mengalami kesalahan pemahaman konsep. Banyak siswa yang mengalami kesalahan pemahaman konsep. Maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan. Ya, mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pembelajaran harusnya mampu mendorong peserta didik untuk membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Pendekatan pembelajaran yang demikian disebut. Ingat kata kuncinya di sini adalah guru harus mendorong peserta didik untuk membangun, ini kata kuncinya, pengetahuan baru dari pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Jadi pengetahuan baru, ya. A. Konstruktivisme. B. Kontekstual. C. Saintifik. D. Deduktif. E. Induktif. Perhatikan. Kita harus mengetahui yaitu masing-masing pengertian apa yang dimaksud dengan konstruktivisme. Konstruktivisme itu adalah membangun pengetahuan sendiri. Ingat nih, membangun pengetahuan sendiri itulah disebut dengan konstruktivisme.
konstruktivisme. Ya. Yang kedua, kontekstual itu menggunakan masalah nyata dalam pembelajaran. Ya. Jadi kalau kontekstual yaitu masalah nyata dalam proses pembelajaran agar bermakna. Saintifik yaitu meningkatkan keaktifan. Di sini ada keaktifan siswa. Sedangkan deduktif yaitu memecah materi umum menjadi bagian-bagian khusus. Dan induktif melakukan yaitu generalisasi dari bagian khusus menjadi kesimpulan bersifat umum. Bagian khusus menjadi kesimpulan bersifat umum. Maka di sini adalah jawabannya benar, sudah jelas A, yaitu pengetahuan baru dari pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Berarti jawaban yang betul untuk nomor 8 adalah konstruktivisme, yang mana membangun pengetahuan sendiri. Nomor 9. Salah satu bentuk penilaian sikap adalah mencatat perilaku peserta didik yang ekstrim. Dalam satu buku catatan perilaku, buku catatan perilaku adalah salah satu bentuk instrumen. A. Observasi tertutup. B. Observasi terbuka. C. Observasi antar teman. D. Penilaian diri. E. Catatan refleksi. Kata kunci adalah bentuk penilaian sikap. Perhatikan. Ya. Yang A ini kan tadi observasi tertutup. Observasi atau lembar observasi tertutup, ketika menggunakan lembar observasi tertutup, pendidik menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi beserta indikatornya. B. Indikator observasi terbuka, berarti berupa jurnal. Biasanya digunakan untuk mencatat perilaku peserta didik yang ekstrim. Ya, jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang dilihat langsung oleh pendidik atau wali kelas dan guru BK, tetapi juga informasi lain yang relevan dan valid yang diterima dari berbagai sumber. Berarti jawaban yang benar adalah B, yaitu observasi terbuka. Karena observasi terbuka ini biasanya dia berbentuk jurnal dan digunakan untuk mencatat perilaku peserta didik yang ekstrim. Ya, berarti ini merupakan instrumen observasi terbuka. 10. Media berbasis IT yang paling tepat untuk digunakan dalam mengajar tentang letak habitat hewan-hewan langka di Indonesia yaitu A. Google Map. B. Film tentang keanekaragaman hewan. C. Film animasi tentang habitat hewan. D. Film tentang habitat hewan langka di Indonesia. E. Video tentang hewan-hewan langka di Indonesia. Di sini pertanyaannya adalah media berbasis IT atau IT yang paling tepat ya untuk digunakan dalam mengajar tentang letak habitat hewan-hewan langka di Indonesia. Kita perhatikan. Di sini kalau yang opsi A tadi itu berarti itu audio. Ya. Yang B visual, yang C audio visual, dan D kinestetik. Maka semakin ke bawah semakin banyak yang diserap si siswa. Maka pemilihan model atau media harus diarahkan agar melibatkan berbagai hal. Berarti jawabannya di sini adalah yang A, yaitu Google Map untuk mencari di mana hewan langka dapat ditemukan di wilayah Indonesia. Karena kita menggunakan berbasis IT. Ya. Oke. 11. Yuk tetap semangat Bapak Ibu untuk menghadapi di tahap ketiga. Ya.
Nomor 11, setiap hari Senin adalah hari menegangkan bagi siswa kelas 7 SMP Mekarjaya. Pasalnya hari itu adalah jadwalnya Bu Anita mengajar. Dia adalah guru matematika yang disiplin dan selalu mengadakan penilaian setiap kali akhir pembelajaran. Siswa sudah di ruang kelas, bahkan waktu istirahat tak ada satupun siswa yang keluar. Mereka sibuk belajar agar nilai matematika mereka tidak jeblok. Apa yang dilakukan Bu Anita sesuai dengan prinsip penilaian? A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Perhatikan di sini, ya. Maka jawabannya benar adalah C, yaitu terpadu. Menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Berarti jawabannya adalah terpadu, C. Oke, nomor 12. Pak Rian terkenal sebagai guru yang tegas dan disiplin. Setiap kali mengadakan penilaian, beliau selalu memasukkan unsur kejujuran peserta didik sebagai bagian dari penilaian. Peserta didik yang menyontek akan diberikan nilai 0 dan wajib mengikuti penilaian pengganti di jam pulang sekolah. Dalam hal ini, Pak Rian telah menerapkan prinsip penilaian A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah C, yaitu menyeluruh. Menyeluruh dan berkesinambungan di sini berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Tadi karena di sini ada kejujuran berarti nilai sikap. Ya, artinya Pak Rian tersebut menerapkan prinsip penilaian menyeluruh, berarti C, yaitu dinilai dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor tersebut. Nomor 13. Bu Rami adalah guru bahasa Indonesia. Hari ini dia akan mengajar kepada siswanya cara menentukan jenis paragraf. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat yang utamanya dengan tepat. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah perhatikan dari kata kunci komponen tujuan pembelajaran di sini adalah siswa, ya, perhatikan di sini. Siswa dapat menentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dengan tepat. Maka komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition atau condition, B. Behavior, C. Condition and degree, D. Audience, E. Degree. Perhatikan di sini audien itu adalah siswa. Berarti tujuan pembelajaran tersebut sudah mencakup siswa. Di sini ada siswa. Berarti audiens jelas salah. Terus behavior yaitu menentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Inilah disebut dengan behavior. Terus yang C condition, yaitu tidak ada kondisi seperti apa. Degree dengan tepat. Berarti jawabannya adalah A, yaitu condition. Kalau degree ini tadi utama dengan tepat ini adalah degree, yaitu hasil dari pembelajaran tadi, gitu ya. Jadi jawabannya adalah A, yaitu conditionnya. 14. Di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Ingat di sini kata kuncinya adalah berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. C. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor. D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi
mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor. Ingat, di sini adalah analisis. Berarti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sudah jelas, jawabannya adalah yang A. Mengapa yang A? Karena di sini ada menganalisis. Menganalisis itu adalah C4. Sedangkan kalau menjelaskan itu adalah C2. Dan di sini memahami juga C2. Berarti ranah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang hot adalah menganalisis. Berarti jawabannya adalah A. Karena di sini tadi ada kata kuncinya dalam C4 itu adalah menganalisis. 15. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Ciri-ciri pembelajaran CTL. Di sini sudah jelas ya, ciri-ciri pembelajaran CTL itu kan ini kata kuncinya adalah kecuali ya, kecuali yang salah gitu. Berarti menggunakan satu sumber. Berarti jawabannya adalah D. Oke, semoga pembahasan ke-12 ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan menghadapi ujian di tahap ketiga nanti. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.